Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Homeschooling Tamaskar Bandung. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol nih sama tutor yang mulai bergabung kapan nih? Tahun lalu sih, sekitar pertengahan tahun lalu, bulan Juni. Masih segar, fresh graduate. Jadi masih susah dibedakan antara ini tutor atau homeschooler ya. Waduh. Nah, kenalin diri dulu dong Kak. Oke siap. Halo semuanya, nama saya Desti. Saya di sini sebagai tutor matematika SMP, Kak. Nah, untuk siapa nih yang suka pelajaran matematika? banyak pasti, banyak yang pusing maksudnya Kak. Aduh. Tapi tenang aja, kalau belajarnya sama Kak Desti, pusingnya bakalan hilang. Iya, Nah, hari mantep. ini kita ngobrol aja Siap, sebenarnya ya. Karena aku dengar Kak Desti itu rumahnya deket banget loh sama homeschooling. Insya Allah ya, Deket banget ya. Di mana Kak? Kebetulan rumah aku ada di daerah Bandung bagian timur. Siapa nih yang orang Bandung Timur? Ya. Tepatnya di Cicalengka. Nah, jadi dari Bandung Timur masih ke timur lagi. Hampir ke Garut gitu ya. Itu ya perbatasan, karena ternyata homeschooling ini kan ada yang belum tahu. Nah, alamatnya itu di Jalan Sukarajin 2 nomor 15, yang mana kita tuh udah Bandung Tengah lah ya masuknya ya. Jadi lumayan membutuhkan waktu berapa lama Kak dari Cicalengka ke Cibenying Kidul ini? Kalau macet sih sekitar 1,5 jam ya. Luar biasa ya, luar biasa pengorbanannya ya. Dan kebayang nggak kalau misalkan 1,5 jamnya ini dilalui pada saat hari Senin pagi? Waduh, itu Senin kayak pagi Kak. gitu ya kayak kayak Pengen harus pulang lagi menarik nggak sih? nafas. Pengen pulang lagi nggak sih? Iya ya. Iya kan? Apalagi lihat lampu merah, macet. Pokoknya kalau pagi-pagi tuh hektik banget kan. Iya. Anak-anak pada sekolah, Betul. orang tua pada bekerja, jadi lalu lintas lumayan padat. Tapi kalau di homeschooling sih minimal nggak pagi banget loh Kak. Iya benar. Kita masuk jam berapa? Kita itu kelas tuh biasanya dimulai dari jam 8 atau jam 9 ya. Nah, dan itu sebenarnya nggak bantu juga ya. Iya, Jadi kita nggak terlalu harus, ibaratnya 1,5 jamnya itu mungkin bisa berkurang ya kalau misalkan di jam-jam yang nggak jam-jam sibuk banget benar. gitu. Nah, itu salah satu kelebihannya berhomeschooling, waktunya lebih fleksibel ya Kak ya. Nah, tapi tetap aja nih kadangkala meskipun kita sudah punya waktu yang lebih fleksibel, kadangkala kalau misalkan di hari Senin pagi suka nggak sih ngalamin yang namanya Monday Blues? Banget sih Kak, pasti ya. Soalnya bahkan dari sebelum hari Senin loh kita kayak Iya. kalau udah hari Minggu sore ke malam tuh kayak besok Senin ya. Gitu. Iya. Pasti ada perasaan itu. Ternyata ada loh yang namanya situasi atau kondisi yang kita sebut sebagai Sunday night blues. Jenis genre musik ya, blues gitu ya, blues ya. Bukan ya padahal ya, tapi ini kondisi di mana kita sebenarnya bukan depresi juga ya Kak, Bukan tapi sih, kayak lebih ke moodnya tuh turun gitu ya, moodnya turun gitu ya, karena mager gitu ya. Dari waktunya weekend kan kita weekend tuh biasanya bersenang-senang kan, berleha-leha. Lalu dihadapkan dengan kenyataan hari Senin harus memulai aktivitas yang padat gitu. Betul. Jadi dari waktu yang nyantai mau menghadapi hari yang padat tuh kan butuh kekuatan gitu ya. Butuh persiapan gitu untuk Kalau menghadapi refreshingnya nggak sampai fresh, healingnya nggak sampai heal, akhirnya mengalami lah ya yang disebut Monday Blues gitu benar. di pagi hari Senin ya. Kayaknya setiap orang hampir merasakan Monday Blues deh Iya ya, Kak ya. iya. Apalagi Tapi kalau mungkin misalkan ada yang sadar, ada yang weekendnya, enggak. nah gitu. Apalagi kalau misalkan yang weekendnya itu misalnya nggak enak badan, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah kan akhirnya malam harinya tuh ya tadi ya Sunday night blues gitu. Jadi yang ngerasa, aduh besok udah hari Senin. Ya. Aduh perasaan belum kemana-mana nih. Aduh itu kira-kira kalau menurut Kak Desti sendiri apa sih tips dan triknya supaya bisa meminimalisir lah kondisi-kondisi kayak gitu? Cara mengatasinya gitu ya. Yang pertama kita harus, kan sebelum hari Senin itu kita weekend dulu ya. Jadi kita harus memaksimalkan di waktu weekendnya. Iya. Ngapain tuh, Kak? Melakukan kegiatan yang kita senangi. Kalau misalkan senangnya main, ketemu sama orang gitu, kita nge-charge dirinya dengan ketemu orang, kita banyak-banyakin ketemu orang. Tuh untuk kayak extrovert ya. Tapi kalau misalkan kita aku pengen rebahan aja karena besok harinya yang padat nih, jadi istirahat yang cukup gitu. Terus jangan sampai begadang. Nah ini kadang-kadang ya, karena begitu Sunday night blues ngerasanya, aduh habis nih waktu liburnya, habis nih weekendnya, jadi nggak mau tidur. Nah ini malah
bikin memperparah Monday blues ya Kak? Jadi pas bangun pagi kan kita capek, kita kurang tidur, atau Nggak kalau kita nggak fresh gitu. iya. Jadi usahakan hindari begadang dan bangun lebih pagi Betul, gitu. karena kalau begitu bangunnya udah telat, bareng nih hektiknya Iya. bareng sama yang berangkat kerja, Bener. udah deh makin ya, makin turun, turun. moodnya makin negatif. Dan itu pernah ada satu t-shirt yang tulisannya Monday hates you too. Itu lucu banget ya sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa jadi ningkatin mood kita kalau misalnya kita lihat-lihat quotes atau meme yang lucu gitu ya, karena sebenarnya nggak cuma sedikit yang ngalamin ini gitu. Terus kalau misalnya udah nanggung hari Senin pagi macet-macetan, telat sarapan, keburu udah bad feel Bad gitu mood Kak. duluan ya? Udah bad mood duluan, kira-kira kayak gimana nih? Ada tipsnya lagi nggak Kak? Kalau aku sih berusaha untuk menghibur orang. Oh gitu. Jadi kan kalau kesenangan itu biasanya menular ya. Menular ya? Jadi kalau misalkan udah terlanjur bete nih di jalan, kan kita nanti ke sekolah atau yang kerja kan ketemu teman, rekan kerja. Nah, buat si rekan kita jadi merasa bersenang, merasa senang. Misalkan kita belikan coklat, tapi kan kalau dia senang, nah nanti energinya nular ke kita gitu. Energi positifnya jadi nyebar ya jadi nular gitu. Sama kalau kita mah di homeschooling, karena kita ketemu sama homeschooler yang cute-cute abis gitu ya. Kebayang gak sih kalau misalkan kita ketemu mereka, sebenarnya ngelihat mereka senang tuh kan kita ikutan senang ya Kak? Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita ketemu mereka kitanya manyun, kasihan ya adik-adiknya gitu. Jadi malas duluan mereka juga. Betul gitu. Kan kita juga nggak tahu, barangkali mereka juga mungkin lagi struggle tuh sama Monday bluesnya mereka sendiri gitu ya Kak ya. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing, jadi ya berusaha bisa mengcover itulah gitu ya. Iya gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah berlalu nih Monday bluesnya, kita udah bikin orang senang, kita udah moodnya udah positif lagi. Seminggu setelahnya, maksudnya hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu Biasa aja gitu. berlangsungnya lebih enak ya Kak Lebih ya. enak, Jadi iya. gitu. Makanya sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya nggak Kak? Benar banget Kak. Betul. Jadi kayak tadi Kak Desti udah sampein. Dan waktu itu juga kita udah pernah ada podcast ya yang bahas bahwa sebenarnya weekend itu nggak melulu harus healing atau refreshing yang ngabisin banyak dana ya Kak. Benar. Tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dengan orang-orang tersayang, orang-orang terdekat. Kemudian kita bisa recharge energi lagi gitu. Terus ada kalau tadi kan aku bilang ada meme atau ada quotes yang biasanya bisa bikin semangat. Kak Desti ada yang mau disampaikan? Ada sih ya. Katanya aku juga ini dengar dari orang-orang gitu ya, banyak dengar katanya Monday itu kan sampai ada istilahnya Monday blues, berarti ini kan sudah terjadi setiap hari Senin Setiap Senin gitu ya, tiap minggu dan ya. Setiap orang merasakan. Nah, sampai ketemu nih kata-kata kayak hey, I know it's Monday katanya. Aku tahu ini hari Senin, but it's also a new week in a new but it's also a new day in a new week katanya. Ini adalah hari yang baru di minggu yang baru. Betul. Kan. Nah, pasti di hari yang baru itu akan terjadi keberuntungan, mungkin akan terjadi Hal-hal baik ya. hal-hal baik atau apa sih Kak, opportunity, Kesempatan. itu kita peluang bakal yang baru gitu. ketemu banyak kesempatan baru, ketemu banyak orang-orang baru di yang minggu yang baru ini ya Kak Iya, ya. betul Jadi jangan sekali. sampai Monday blues ini merusak satu hari dan akhirnya merusak satu minggu kita ke depannya. Nah, gitu. Sip. Setuju banget Kak Desti. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Udah sih kayaknya Kak. Oke, jadi tips dan triknya tadi udah disampaikan sama Kak Desti buat homeschooler dan buat semua pemirsa, penonton podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Kalau misalkan kalian nonton podcast ini di hari Senin, mudah-mudahan ini bisa melunturkan Monday blues kalian. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum.